Pertambahan dan perpindahan agama dari agama-agama yang berbeda itu terjadi sangat luar biasa. Pada satu fase tertentu, misalnya awal adalah ketika masuknya atau munculnya kekristenan, dan kemudian kekristenan juga memiliki institusi yang baik melalui perlindungan negara, pemerintah, maka terjadi perkembangan kekristenan yang luar biasa. Dan kemudian juga ada banyak orang yang pindah menjadi Kristen, bukan karena memang dia beriman, tetapi karena ketika masuk dalam institusi lembaga Kristen itu, dia mendapatkan keuntungan. Kemudian juga pada abad pertengahan ketika kemunculan Islam juga, Islam luar biasa berkembangnya. Sehingga biasa juga dikatakan bahwa Islam itu pada awalnya merupakan agama yang memiliki banyak kesuksesan, penyebarannya sangat luar biasa. Tapi kemudian juga mengalami penurunan. Demikian juga sekarang ini terjadi juga penurunan-penurunan, ada yang berpindah menjadi ateis atau agnostis, dan juga dengan banyaknya agama-agama yang tersebar ini, kita sebenarnya tidak tahu lagi jumlah agama yang sesungguhnya ada. Berapa? Ya, jumlah sesungguhnya dari pemeluk agama itu. Apalagi karena institusi agama itu kan terbatas dan kemudian juga pendataan daripada mereka yang ada institusi itu terbatas. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menentukan agama yang lebih benar dengan melihat statistik jumlah pemeluk agama itu? Kalau agama-agama itu makin berkembang dan jumlahnya makin banyak, maka bisa dikatakan dia agama yang lebih benar dibandingkan agama-agama yang tidak bisa, yang mungkin juga bersaing di tengah-tengah dunia global ini. Apakah bisa dikatakan demikian? Menurut saya itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Kenapa saya katakan demikian? Dan itu membuat kita lupa bahwa mereka yang menjadi anggota institusi agama belum tentu beriman kepada keyakinan agama itu. Jadi sangat berbeda iman dengan masuknya seseorang itu dalam institusi agama. Biasanya yang disebut beragama adalah mereka menjadi anggota dari institusi agama. Padahal belum tentu mereka yang masuk institusi agama itu adalah memiliki iman. Bisa saja karena kepentingan-kepentingan. Itulah sebabnya seringkali juga agama dipergunakan menjadi instrumen politik, menjadi instrumen untuk mencapai ekonomi. Sehingga terjadilah agama menampilkan wajah garang, menimbulkan konflik dengan mengatasnamakan agama. Padahal sesungguhnya tidak ada yang namanya agama itu mendorong konflik, tidak ada. Dan kemudian coba kita juga melihat kepada kepercayaan. Misalkan saja kita ingin membandingkan kepercayaan Kristen dan Islam. Dan kemudian juga termasuk asal-usul ajaran inti itu. Dan kita sudah melihat ada kemiripan-kemiripan. Ada 3 sebenarnya. Ada Yudaisme, ada Islam, dan ada Kristen. Dan kemudian mereka semua menganggap diri paling benar, lebih benar. Nah kalau lihat dari awalnya, mungkin Yudaisme merasa diri paling benar. Karena dia lebih awal, data-data yang berada dalam Kristen dan Islam itu ada di Yudaisme. Meskipun juga ada yang tidak ada di Judaisme tapi ada di Islam. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dari mana adanya kesamaan berita-berita itu di dalam kitab-kitab suci mereka? Apakah kita bisa menentukan yang satu mengutip dari yang lain? Tentu saja itu merupakan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena validasinya tentu akan sangat sulit sekali. Apalagi sudah ribuan tahun yang lampau, data-data itu sulit didapatkan dan validasinya juga tentunya akan sangat sulit. Dan kemudian pertanyaannya juga, kalau melihat ajarannya, apakah mana yang paling benar? Kalau kita melihat dari ketiga tadi saya katakan Judaisme, Islam, terutama Kristen juga lah sama-sama, mereka menampilkan kehidupan yang baik. Ya, umat Islam juga menampilkan banyak kebaikan-kebaikan, nilai-nilai yang inklusif diakui oleh Kristen dan agama-agama lain. Demikian juga Kristen mempunyai nilai-nilai yang begitu agung yang diakui oleh agama-agama lain. Dan kemudian menariknya juga ada misalnya
kata bersama ya, agama-agama Islam dan Kristen misalnya, itu sama-sama mengakui tentang Tuhan yang Maha Besar ya, yang berdaulat, dan juga perintah untuk mengasihi sesama. Itu ada sebenarnya. Nah, itulah makanya ketika kita lihat di Pancasila, maka dikatakan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang beragama. Dan itu jelas, jadi ada suatu pengakuan akan bahwa setiap orang itu mengakui adanya yang ilahi, adanya khalik, ada yang pencipta, seperti itu. Dengan cara-cara mereka sendiri, dan itulah disebabkan bahwa ada kesamaan-kesamaan, ada, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, pertanyaannya kemudian, bisakah kita kemudian mengumpulkan perbedaan, kebaikan, dan kebenaran yang paling benar gitu, atau apa? Atau bisa dikatakan bisa kita memilih agama yang lebih benar dari yang lain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memilih agama yang lebih benar dari yang lain? Sedangkan agama-agama itu kan bicara tentang Sang Pencipta, bicara tentang masuk surga atau kehidupan nanti. Bagaimana membuktikannya bahwa agama-agama itu benar berasal dari Tuhan? Firman Tuhan itu berasal dari Tuhan, padahal Tuhan itu kan transenden. Oh, dari nabi-nabinya, dari mana kita yakin pasti bahwa itu adalah dari Tuhan, transenden? Tidak bisa dibuktikan semuanya itu. Jadi kalau ada yang mengatakan agama itu logis, bagaimana caranya agama itu logis? Itu saya nggak paham gitu ya. Memang ada banyak orang yang mengembangkan agama itu melalui filsafat. Ya. Tapi filsafat itu kan, ya itu menurut saya juga ya mesti harus lebih maju kepada ilmu pengetahuan. Karena dia tuh filsafat itu bergenit-genit dengan dengan kita sebut ya anggapan-anggapan, asumsi-asumsi gitu. Dia tidak dalam dunia yang real gitu. Jadi kalau katakan misalnya hubungan-hubungan, ya mereka sifatnya semuanya serba abstrak begitu. Makanya disebut metafisika. Tapi sekarang kan kita sudah maju kepada ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan kan harusnya kepada yang real, karena itu kalau kita bicara jurnal kadang-kadang untuk pendidikan tinggi yang menekankan penelitian empiris tidak akan menerima kajian-kajian filosofis itu. Karena dianggap itu bukan penelitian, tidak ada data yang dikumpulkan, tidak ada bangun teori dari data, tidak ada juga menguji teori dari data, dan hanya asumsi-asumsi begitu. Ya, mungkin juga katakan kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikirnya kan mesti dikembangkan. Sekarang sudah masuk kepada ilmu pengetahuan. Jadi kan sekarang kita bisa melihat. Jadi kalau kita bicara mana yang paling benar atau yang lebih benar, agama Islam atau Kristen, kita akan sangat sulit menentukannya. Apalagi ketika kita tahu bahwa itu adalah iman. Nah, kalau bicara tentang iman, ya semua orang yang beriman kepada agamanya dia yang paling benar. Karena itu klaim-klaim absolut itu dari iman, tapi dia bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Jadi jangan mengatakan agama yang paling benar kita iman itu bisa dibuktikan. Nah, ini menjadi lelucon. Nah, kita kan sudah lihat sekali lelucon-lelucon itu terjadi ketika misalnya sekarang lah tidak usah jauh-jauh peristiwa kebakaran di Los Angeles, California. Ada yang mengatakan, ada rumah di agama Islam tentu selamat, meski tidak terbakar. Ada lagi, ada juga dari Kristen aman, mereka adalah pembenci Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana mereka risetnya? Berapa banyak itu? Perbandingannya bagaimana? Bagaimana mereka membuat generalisasi? Dan ini kan semuanya tidak logis lah kita sebutnya ya. Atau mungkin lebih tepat, tidak ada datanya. Ya kalau dia sebut ada misalnya satu rumah ibadah tidak terbakar, itu kan baru satu. Satu dibanding berapa rumah ibadah yang lain, berapa agama yang ada. Padahal di Amerika kan banyak agama gitu loh. Jadi kita harus hati-hati untuk meneliti tersebut. Jadi kalau menentukan agama yang lebih benar, bagaimana caranya? Menurut saya harusnya kita ya memilih agama yang lebih benar itu dari iman ya. Jadi biarlah Sang Pencipta itu yang menjumpai kita. Dan kemudian kita kan hanya menyaksikan. Jadi untuk apa kita meminggirkan yang lain dengan klaim-klaim absolut kita, padahal kita sendiri adalah hanya beriman kepada yang mengkuasa itu, kepada Allah itu. Jadi untuk apa kita bertarung dengan agama-agama lain? Jadi daripada kita bertarung dengan agama-agama lain, lebih baik kita belajar dengan agama-agama yang berbeda itu, dan kemudian mencari nilai-nilai bersama untuk hidup bersama. Daripada kita saling menghakimi antar agama, lebih baik kita saling belajar
untuk bisa mengembangkan pengetahuan agama kita dan juga belajar agama-agama yang berbeda, kemudian mendapatkan nilai-nilai bersama, hidup bersama, berkarya bersama di dunia milik Tuhan ini.